Oke, sebelumnya di sini aku cuma mau bilang aku pakai kertas dari Koloski dan reviewnya pernah aku bahas di video sebelumnya. Sebelum kita belajar tentang dasarnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara lettering dan kaligrafi. Sedangkan arti lettering yang aku dapetin dari Google itu seperti ini. Dan ini untuk pengertian dari kaligrafi. Jadi di sini aku menunjukin gimana cara memegang brush dengan benar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa si ujung brush ini sangat rentan sekali. Jadi kalau kena aja ujungnya dan itu bisa berakibat sangat fatal sekali. Dan cara megang brush yang benar itu jangan terlalu dekat seperti ini, karena nanti bisa ngebuat kalian kagok gitu nulisnya juga. Jadi jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh seperti ini. Nanti jadi gak stabil. Dan yang benar itu di tengah. Kalau aku sih kayak gini. Oke, jadi yang pertama upstroke. Upstroke itu garis tipis ke atas. Jadi biar dia tipis itu jangan diberi tekanan. Nah, setelah upstroke juga ada downstroke. Downstroke itu garis ke bawah dan kalian tuh harus sedikit menekannya supaya dia bisa tebal, tapi jangan terlalu ditekan juga karena nanti si brushnya bisa rusak. Setelah kalian bisa menguasai keduanya, selanjutnya ada overturn stroke. Jadi dia tuh kayak digabungin gitu antara keduanya. Nah, setelah itu kebalikannya, underturn stroke. Jadi dari downstroke dulu baru ke upstroke kayak gitu. Nah, next step ya udah kalian tinggal belajar berulang-ulang kali aja gitu. Jadi diulang-ulang downstroke, upstroke sampai benar-benar mahir. Selanjutnya ini ada namanya ascending loop. Jadi dia tuh kayak bentuk huruf P gitu, tapi dari upstroke-nya dulu. Jadi dari atas tarik garis ke atas terus ke bawah. Terus ini namanya descending loop. Jadi hampir mirip kayak huruf J, dia itu kebalikannya. Nah, selanjutnya ini ada namanya upstroke plus downstroke. Jadi hampir mirip kayak yang tadi, cuman atasnya sedikit runcing gitu. Tapi dia agak runcing banget kayak gini. Nah, ini salah. Dan yang benar itu si ujungnya tuh agak curve kayak gitu ya. Jadi agak lancip. Jadi agak melingkar gitu. Step selanjutnya adalah membentuk oval. Jadi dia tuh gak bener-bener lingkaran, tapi oval gitu, agak lonjong. Dan pastikan setiap titiknya itu saling ketemu ya. Jadi jangan kayak gitu tuh, salah. Nah, jadi setiap titiknya tuh bener-bener harus nyambung dan jangan ada runcingan. Oh iya, bagi kalian yang masih takut mencoba atau masih kaku dan takut gagal, jangan khawatir dan jangan putus asa karena aku ada satu solusi. Oke, kita bahas dulu. Sesuai namanya, lettering practice, dia itu buat kita latihan dan dia itu kayak di print gitu loh. Dan dia tuh bener-bener lengkap dari huruf kecil, huruf kapital, dan dari dasarnya juga, dan sampai tanda. Sebenarnya dia juga menyediakan beberapa halaman buat kita latihan. Dulu juga waktu aku masih baru belajar lettering, aku pakai ini. Tuh, makanya udah ada yang aku isikan. Nah, dia tuh gak beda jauh sama yang tadi tuh. Masih ingat kan kalian dengan pelajaran sebelumnya?
Dan ini downstroke, jadi harus tebal dan ke bawah pastinya. Setelah itu ada upstroke-nya, tipis ke atas. Ingat ya, kalau buat upstroke itu tanpa tekanan, ke atas tanpa tekanan. Jadi bagusnya dia tuh pertama dia ngajarin kita dulu. Dia tuh kayak ngasih bayangan supaya kita bisa meniru. Dan ada beberapa bagian yang kosong. Dan dia tuh ada instruksinya tuh. Misalkan dari samping ke atas ke bawah. Nah, setelah bayangan itu ada ruang kosong buat kita belajar sendiri. Jadi kita juga diberi kesempatan untuk belajar sendiri tanpa si bayangannya, tanpa bantuan bayangannya. Oh ya guys, ini aku lagi coba beberapa ngikutin huruf-hurufnya. Ini tuh aku nyoba huruf-huruf kecilnya dulu. Dan dia juga nyediain huruf-huruf kapital, jadi kalian bisa ngikutin. Itu juga ada angka-angka. Sebenarnya aku tuh gak tahu ini penting atau enggak, cuman menurut aku ini penting banget untuk kemahiran tangan kalian, supaya tangan kalian itu jadi lentur dan terbiasa. Dan sebenarnya dia tuh ada halaman kosongnya supaya kita bisa latihan lettering sendiri, dan ini lettering aku waktu dulu masih awal belajar. Jadi aku mau coba lagi untuk lettering sekalian nunjukin ke kalian. Oh iya, perlu diingat ya guys, kalian tuh mau nulis lettering macam apapun itu terserah kalian. Jadi jangan terpatok pada satu style font saja. Jadi kalian banyak-banyak berlatih dan mencoba sana sini. Siapa tahu kalian bisa nemu font ciptaan kalian sendiri gitu. Jadi rajin-rajin latihan aja, karena pasti itu akan muncul dengan sendirinya. Sekarang aku bakal nunjukin contoh alfabet dari A sampai Z, tapi ini hanya contoh dan gak wajib kalian ikutin. Dan mulai sekarang aku bakal berhenti ngomong supaya kalian bisa liatin aja. Dan ya, aku berhenti ngomong. Jadi hari ini aku udah ngebahas tentang pengertian lettering, kaligrafi, dasar-dasarnya juga, dan juga alfabetnya beserta worksheetnya. Dan mungkin segitu doang video dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Ya, harap sih begitu. Ingat ya guys, pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar dan putus asa. Pokoknya terus-terus aja, banyak latihan, dan bye.